kadang-kadang dengan pakaiannya malah supranatural lah. mungkin natural. Natural. Supra X. yang dibalikin gitu yang iya. Iya, coba yang gitu bro, dikit bro. Cobain. Sesama setan jangan saling mendahului. Acara Ustadz Kembar Menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata. Katanya pada mau syuting. Janjinya gimana? Ya. Oh gitu. Aduh, Coba cek. Lo kontak deh coba deh. Si Banyu, si Egi. Biar pada cepat ngumpul nih. Wah, centang satu. Berarti? Berarti Kalau pengen Iya. cari jimat-jimat buat buat penglaris. Bisa. Buat orang jadi segen ngeliat lu. Ada gue bang channelnya. Serius lu? Serius gue. Terus nggak laku dong? Aku nggak laku. Kan gue pedagang. Mau beli segen. Jadi enggak, jadi segennya tuh jadi aduh, ini orang nih karismatik gitu. Jadi mau beli maksudnya? Betul. Ada bro. Banyak. Berapa itu? Bisa barangnya harga? Tergantung. Misalkan Kekuatan. Misalkan gini, buat yang aura wajah, pengen Aura apa wajah. namanya charming, good looking itu berapa? Murah itu. Berapa? 100 ribuan. 1.000. Ini lagi ngomongin salon. Jangkau, ya? Salon muka. Kalau Ustadz nggak tahu ya. Kita lagi Nggak rame, gaul. Tad. Lagi rame. Ada apaan sih? Ini skincare. Itu mah tuh. Skincare mah. Aduh, bagus itu mah. Banyak hal alkimia yang merusak muka. Iya benar. Kan. Kita yang alami, Tad. Alami. Apa Iya. lagi? Tahu kata dia, jadi penawaran muka yang tiba-tiba cemerlang dengan hal-hal tertentu katanya ada. Gimana maksudnya gimana itu? Ada. Lo bisa glowing kan mesti pakai effort. Effort lo apa? Nah, effortnya adalah datang ke daerah-daerah terpencil, daerah pegunungan gitu-gitu, nyambarin untuk menimba ilmu. Menimba ilmu. Terus dikasih dah hadiah itu buat pegangan. Ada jimat gitu, Tad. Makanya kita mau kepleset gimana kita tenang karena ada pegangan. Iya benar, itu Itu dia. apa jadinya. Lo jauh-jauh cuman beli pegangan doang. Iya, kan bisa di busway ya. Kalau naik busway. Naik motor bingung pegangan. Lo jauh-jauh nimba ilmu. Iya. Lo kan bisa ngaji di sini, ya kan? Ngapain jauh-jauh beli pegangan? Lo bisa pegangan di sini. Nah, terus lo ngapain mau glowing muka jauh-jauh ke tempat terpencil? Nah, Kalau udah. bisa sering-seringin wudhu. Tuh, Gi. Kan begitu. Udah kalau gini mah biarkan Ustadz Kembar menjawab, Gi. Kayak gini masalahnya. Iya. Klinik-klinik tuh. Jadi Gimana, lu Ustadz, pengen muka lu glowing, bukan dengan cara yang aneh-aneh. Aura bagus. Aura bagus. Iya, Pak Ustadz. Lu jangan ke hal-hal yang klinik. Lu kalau aura lu mau bagus, lu totok aura. Ada di Ampera ke situ tuh. Nah, itu kan pakai sesuatu yang ada treatmentnya lah, tapi bukan yang klinik-klinik. Yang itu make sense. Lu emang gitu tuh, kalau bedanya anak dulu sama anak sekarang tuh ya. Kalau zaman dulu kita tuh biasanya kalau Ramadan nih, habis sholat raweh tuh disuruh masuk kamar baca Quran. Lu baca Quran biar saya doain, baca lu. Sama orang tua kita begituin. Kita tutup pintu, tiba-tiba orang tua buka pintu. Cet. Wah, muka kita bercahaya. Glowing. Kenapa? Karena basah dengan air wudhu, di depan kita Al-Quran, terang. Terang ya. Nah, zaman sekarang beda-beda tipis. Nah. Habis terawih, lo coba buka pintu kamar anak kita nih, kita buka. Wajahnya pun terang, bro. Dengan cahaya. cahaya apa? Cahaya handphone. handphone. Setan getek. Setan getek. Ini main apa? Tank yang bisa jadi mobil apa? Gi? PUBG. Tank bisa jadi mobil dia. Tank bisa jadi mobil. Iya. Johnson. Oh, tanknya bisa. Tank. Mobile Legend. Mobile Legend. Main ML. Dia nggak bisa mobile. Tadi salah di awal. Ya, Iya. saya orang Bantar Gebang. Akuin aja. Ya. Tapi kayak gitu-gitu, saya juga dulu kayak gitu-gitu tuh, ya nggak tahu kenapa emang
ngerasain hasilnya, Tat. Jadi kakek saya itu tuh memang katanya dibilangnya orang pintar. Orang Dia pintar. lulusan S3, lulusan S2. Lulusan STL. Pokoknya ya banyak lah yang bilang katanya dia orang pintar. Di satu momen saya tuh sering banget dikasih asihan atau dibilang apa ya, jimat. Jimat, mantra saya pernah dikasih tahu. Dulu saya pernah dikasih jimat. Jimatnya tuh kecil, tulisan Arab gitu. Katanya dengan jimat ini kalau saya ditaruh di barang, itu barangnya nggak bakal hilang. Taruh di barang. Misalnya ditaruh di motor, motornya nggak bakal hilang. Gitu. Saya coba nih. Nah. Ada motor saya, motor jelek dah. Enggak sih, enggak jelek banget. Gadean. Malu saya ngomongnya. Motor gadean, saya taruh di situ. Set. Taruh. Itu saya tinggalin kuncinya apa segala macam. Alhamdulillah nggak ada yang ngambil, bener. Nggak hilang. Tapi diambil leasing. Ternyata saya ya emang bener gak ada yang maling sih. Iya. Tapi ternyata jimatnya tidak kuat dengan cicilan. Jangan Ini cita dulu. Ini cita dulu. Dia nolak maling. Bukan nolak leasing, bukan nolak leasing ternyata. Ya Allah. Ini beneran terjadi, Tan. Itu saya tinggalin apa segala macam. Ya, ampun dulu. Terus kakek saya juga pada ngasih mantra. Mantranya itu sekali pukul pingsan katanya, Mas. Sekali pukul pingsan. Apa tuh mantranya tuh? Mantrinya kalau nggak salah saya ingat Al-Matinu ya Matinu gitu. Al-Matinu ya Matinu gitu. Bacanya tuh kalau bisa sebanyak-banyaknya sebelum nonjok. Misalnya gitu, sebelum mukul lah ibaratnya gitu. Masalahnya waktu itu saya minta itu untuk tawuran. Kalau tawuran buat nonjok sekali pukul pingsan, ya nggak usah nonjok, pakai balok juga. Orang kan udah pingsan dulu, pakai balok aja. Kalau saya nonjok, saya yang kena balok. Gitu. Itu. Terus apalagi saya pernah dikasih? Banyak ya. Ini kegelapan masa lalu jangan-jangan. Saya tukar rasa dulu pernah sama perempuan. Tukar rasa, iya. Maksudnya gimana? Jadi apa nih? ada apa sih namanya? Bukan salawat, apa ya? Mantra juga, tapi dibacanya dulu, setelah sholat. Lu generasi Gen Z apa baby boomer? Ini banyak banget. Ada saya. Saya mah kacau udah hidupnya. Terus saya dikasih tahu gitu, apa ya? Kalau salah singsang sama rasa, singsang sama Dani, rasa dia pindah ke saya, rasa saya pindah ke dia gitu. Dalam Singsang, Tapi singsang sama rasa, singsang sama sama rasa, Dani. singsang sama Dani, singsang sama Al-Eldul. Lengkap tuh, singsang Mulan Jamila, singsang Maya Iya, Ahmad. gitu-gitu. Jadi Jadi ada dibayangin hafalan. orang-orang. Nah, cerita realnya, saya itu waktu itu zaman SMA, saya deketin 2 cewek. Bahkan sebenarnya 3 deketinnya. Cuman dan 3-tiganya mau sama saya. Setelah saya bacain itu tuh. Nah, yang ini kenapa saya ambil? Karena mantan teman saya nggak enak. Sisa 2 nih. Dan itu satu sekolah tahu saya deketin 2 cewek itu. Itu sampai guru saya, guru penjas saya, itu tuh ngompor-ngomporin jangan mau sama Egi mau deket sama si ini. Sebaliknya, kayak yang B ya misalnya, jangan Egi juga deketin yang gitu. Itu cerita terjadi. Saya mikir, apa karena jimat awalnya gitu. Waduh. Apa karena saya rajin dengan itu? Akhirnya percaya gitu Akhirnya ya, percaya, ada efeknya. Tat. Efeknya itu dulu. Tapi menurut Ustadz gimana tuh saya? Itu dulu tuh. Dulu Dideketin zaman sekolah. 3 cewek sekaligus. 3 cewek sekaligus. sekarang dia ditinggalin 3 cewek sekaligus. 70. Saya dulu ya secara look saya hitam, Pak. Maksudnya dekil lah. Maksudnya untuk dapatkan perempuan ya karena salah satu 2 orang itu salah satu perempuan yang lumayan hits di sekolah gitu. Saya bisa dapetin. Nah, itu saya Luar biasa. apa karena luar biasa. itu ya? Apa karena memang saya layak untuk dicintai perempuan? Nah, itu biasa. saya gimana, Tat? Saya bisa dibilang menyentuhkan Tuhan gak dengan cara itu? Tapi kata gue mah, sorry, enggak, bukan karena itu. Dia karena karisma aja. Motornya. Karisma. Udah lama. Itu yang diambil leasing gitu. Aduh, tuh karisma tuh. Sangkatan sama Supra tuh. Masya Allah. Tapi Supra manggil Karisma abang. Oh iya. Bang Karis. Karena duluan Karisma daripada si Supra. Iya, betul. Jadi itu Supri duluan Supra apa Supri? Itu anak kembar. Abang-abang, bapak-bapak barengan Shogun dulu ya. Shogun kebo. Ya Allah. Itu mungkin kurang amalannya.
Ada lagi amalan yang mungkin belum diajarin sama Mas. Oh, ada lagi? Iya. Oh, ada. Iya ada. Ya kali lu ya katipu, ya kali lu ya katipu, ya kali lu ya Kali lu ketipu. Ya kali lu ketipu ya kan. Ya kali lu ketipu. Itu tipuan, itu tipuan. Jadi Bohong ya. sebetulnya suges aja biar kita tuh bisa tambah pede, biar kita bisa tambah charming, biar kita bisa tambah berani. Nah. Itu suges aja. Sebetulnya nggak ada efek-efek dari yang kayak begitu-begitu. Nggak ada. Sebenarnya nggak ada, Tat. Nggak ada. Kalaupun ada, maka yang paling terlebih berhak adalah doa-doa kita kepada Allah, itu yang berhak. Itu yang betul-betul harus kita dahulukan. Ketimbang mantra-mantra yang nggak jelas. Sekarang gini, mantra kita tujukan ke siapa? Ke Allah bukan? Bukan. 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 Mantra itu ke orang yang kita tuju nih. Iya. Tadi apa? Singsang Ahmad Dhani. Singsang. Iya begitu deh ya. lupa dah, Kita gitu dah. langsung tuju ke orang itu. Berarti itu bukan minta kita sama Allah, minta sama yang lain. Sekarang kalau ada orang yang minta bukan kepada selain Allah, berarti dia Menyekutukan Allah. menyekutukan Allah. Sadarnya ketika kakek saya kecolongan. Dia ngasih jimat agar barangnya tidak hilang, tapi di rumahnya hilang. Kok bisa? Gagal. Woi, tukang dukun palsu, bapak gua udah mati. Bohong kau ya. Acara Ustadz Kembar menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata. Momen bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Sambut Presiden dan Wakil Presiden baru yang akan memberikan harapan untuk kemajuan bangsa menuju Indonesia maju. Bersama laporan 8 pagi. Live event pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Laporan 8 siang. Laporan 8 petang. Indonesia Kita. Jendela Istana. Orang penting. Dan laporan 8 malam. Saksikan seluruh program spesial pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2024. Minggu 20 Oktober, non-stop 24 jam. Live dari Sarina Tamrin. Hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat Info Miss Wow setiap hari pukul 4:30 sore hanya di Garuda TV. Secara katanya kan bisa nuker perasaan perempuan. Iya. Kok istrinya itu aja? Iya. Ganti dong sama yang Setuju muda gue. dong. Nih logikanya Lu Gen cucu Z tuh kurang begini. ajar. Iya. Gue juga pernah punya pengalaman kayak gitu bro. Gue punya teman anak yatim kan. Iya. Jadi di satu tempat tuh ada yang ngantri nih. Ngapain ngantri? Ternyata ada tukang kayak tukang obat, tapi dia bisa ngeramal gitu. Jadi setiap yang ngantri itu dikasih obat sama dia kayak herbal gitu, terus dibaca-bacain. Dan kebanyakan mereka bener semua katanya. Temen Oh gue. yang Nah, begitu. yang ada. Kayak Sakti dibus-dibus. murid, sakti guru, maru murid, maru guru. Gitu-gitu. Wah, apa sih lu? Lah, saya sering nontonin. Saya kan yang ketipu itu. Iya kan beli, nggak tahu tuh mainan apa goceng apa ternyata. Luar Gitu. biasa. Kadang-kadang Gen Z begitu nih. emang tuh. Iya, iya. Dia temen gue yang yatim kan, gue bilang gini, bro, lu kan yatim ya? Iya, lu bilang sama dia, lu tanyain sama dia, bapak lu ada di mana sekarang? Wah. Gue suruh gitu, dia tanya bener tuh kan. Dia datang, dia kasih duit, dia dapat obatnya apa gitu kan. Terus dia ngomong, pak saya mau nanya pak, ini saya udah lama nggak ketemu sama bapak saya. Kira-kira bapak saya di mana ya? Gitu. Terus dia bilang, oh bapak kamu ada di luar kota. Gitu. Bapak kamu sedang merindukan kamu. Iya, bapak kamu ini dalam keadaan sehat-sehat aja. Oh gitu ya. Makasih pak. Melangkah 3 dari tempat dia ngumpul nih, dia teriak, "Woi, tukang dukun palsu, bapak gua udah mati." Bohong kau ya.
akhirnya yang ngantri bubar. Aduh. Jadi itu tipuan semua tadi. Itu sebenarnya? tipuan semua. Tipuan, ya. Orang pinter tuh artinya orang yang minterin orang. Jadi sebetulnya bukan pinter, dia yang pinter pinter. orang. Bukan dia yang pinter. Iya. Yang mau dengerin dia. Itu tuh sebetulnya Berarti sama kakak. kalau itu memang Anda harus berbakti kepada orang tua. Berbakti, saya itu berbakti. Karena Nurut-nurut saya aja gitu kan. kesayangan. Saya dikasih hadiah, Heeh. ya saya ikutin. Iya betul. Padahal dan masih kecil, belum tahu apa-apa. Iya, bener. Enggak sih itu udah gede. Oh situ. Enggak. SMA itu. Oh SMA. Oh iya udah kenal cewek ya. Udah kenal cewek. Ya itulah namanya SMA tuh masih mencari jati diri ya. Iya. Kadang-kadang terjatuh terjerembab nggak bisa bangun lagi gara-gara pengalaman yang model-model begitu akhirnya lu terdoktrinasi dan lu menjadikan itu alat sandaran hidup lu. Tapi bener lo kok tuh cewek ini head di sekolah tapi kok jadi dekat sama gua. Padahal kalau kita telisik pakai logika nih ya, ketika lu dikasih sesuatu, disuges oleh orang, ini bisa nih bertukar rasa begitu kan. Ini bisa rasa lo dibalas sama dia. Akhirnya dengan lo megang ini barang, lo jadi pede. Iya. PD lo itulah Ngasih energi. yang menjadi energi yang mengakibatkan lo Positif. jadi charming, jadi Iya. terlihat berkarisma di depan Iya, itu. jadi Bukan ngelakuin apa karena aja pede. si Bukan karena itu. ucapan Ngomongnya itunya. pede, nah itu bang yang gak ada Gitu. rasain. Gue megang itu pede banget bang. Iya, Minum bener. gue sih. Ya salah. Tapi pas Girls barangnya gitu, manggil Iya, perempuan. bener. Girls Luar biasa gitu. ya. Jijik Lu sekarang percaya gak orang begini ya? mantan gak ngomong girls? Tapi pada saat jimatnya udah lo ilangin, pede lo tetap ada kan? Tetap Wes iya. ada akhirnya. Ada, ya. Tetap ada, akhirnya malah lebih pede. Lebih pede. Karena Ketahuan. tidak tergantung waktu itu Nah, panik pas itu. barangnya hilang kan. Duh. Dibuang-buang sama bokap, dibuang-buangin sama bokap. Apa ini gitu-gitu. Wah, hilang nih gimana nih ntar nggak jadi Iya. sempet turun tuh Iya, mainnya. iya, iya. Tapi perempuannya tidak berubah. Dari situ lo mikir, oh ternyata bukan karena Bukan karena itu, memang karena aku Asik. adalah sang pujangga itu. Iya. Perlu taubat nggak Sad? Kalau udah kayak di momen itu, misalkan kayak ya itu kan secara tidak langsung menyekutukan Allah. Iya. Langsung istighfar kita ya. Ya langsung istighfar apapun perbuatan yang kita tidak sengaja lakukan atau kita belum tahu dasar hukumnya apa, begitu kita lakukan, ya udah terus kita tahu, kita sadar, udah segera kita tobat, kita minta maaf sama Allah dan gak akan mengulanginya lagi dan jauh-jauh dari hal-hal yang semacam itu yang membawa kita kepada dosa yang sama, jauh-jauh tuh. Jadi kalau misalnya kita tadinya percaya sama barang, nah sekarang percayanya sama Allah aja udah. Percaya sama doa, percaya sama makanya kan tiap kita sholat tuh diulang-ulang tuh surat tuh. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. samad. Allah tuh tempat bergantung. Iya. Nggak boleh kita bergantung di Tempat tempat meminta. yang lain. Nggak boleh minta-minta, nggak boleh sandar-sandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Segala. Ya, kalau kita udah menggantungkan diri kita sama Allah, udah tuh yang model-model begitu tuh, kita nggak akan terpengaruh. Makanya saking dahsyatnya sugesti yang bisa ditanamkan oleh orang-orang pendusta semacam itu bisa merusak iman kita. Ya akhirnya kita nggak lagi mengandalkan Allah, kita mengandalkan barang, kita mengandalkan orang, kita mengandalkan manusia. Iya benar. Allah hilang deh tuh. Iya. Nah makanya itulah yang dikatakan di dalam syariat, siapa orang yang datang man atakahinan, siapa yang datang kepada orang dukun ya, bahasa dukun ya, dia datang maka lam yuqbal arba'ina min ibadatihi, nggak diterima Sholatnya 40 hari sholat itu nggak diterima, ibadahnya nggak diterima Nauzubillah. karena dia mendatangi dukun kemudian mempercayai omongan itu. Makanya jangan pernah dah kita ketemu sama yang model-model begitu, apalagi zaman sekarang tuh dukun tuh di perhalus ya bahasanya. Orang pinter, Iya. ya kan? Kadang-kadang Dengan pakaiannya malah Supranatural. makin natural. Natural. Supra X. iya, kadang-kadang ahli metafisika, Iya, ahli, apalagi tuh Pakar telekinesis. pakar telematika, telekinesis. Kalau telematika emang teknologi. Iya, itu Suryo. Itu ada. Nah, apalagi sesuatu yang akhirnya kita menjadi takjub sama itu orang, Iya. dan kemudian kita nyerahin diri kita sama mereka gitu. Kita percayain diri kita sama mereka. Nah, Pakai tarot lah, pakai bola kristal lah, pakai macam-macam lah. Jadi akhirnya kita nggak
nggak bergantung sama Allah. Nah, kita ngandel ini. Paul Sigurita waktu itu yang Piala Dunia menurut Ustaz gimana berarti itu? Yang itu ya memprediksi gitu prediksi. kan? Prediksi. Dia kan prediksi itu nggak berapa kali nggak meleset kan? Euro kan? Euro 2010 ya. 2010 ya, yang 2010 kalau berita tuh ya. Ada Paul Sigurita Tahu tuh. gue. Dia tuh kan dikasih Iya. makanan 2 tuh. Iya, milih mana ya? Tiap milih yang mana dia menang biasanya. Iya. Itu gimana tuh kita orang-orang yang percaya? Kalau mempercayai. Nah, itu salah satu hal-hal yang pernah dikerjakan oleh orang-orang terdahulu. Oh, udah ada sejarahnya. Udah Tan? ada. Udah ada. Gurita juga? Bukan. Burung. Jadi di burung dilepas sama dia, kalau lari ke kanan maka dia harus nyari rezekinya ke kanan. Dia jalan ke kanan. Burungnya ke kiri, dia nyari ke kiri. Burungnya terbang balik lagi. Dia balik lagi, dia nggak keluar, dia nggak Buntu cicak. berarti jalannya. Ya, mentok berarti lapar tuh burungnya kan. Nah, itu zaman dulu udah ada. Ngandelin benda-benda yang seharusnya nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi dicocok logikan gitu. Cocok logi. Nah, Cocok gue setuju logi. itu. Udah lu jangan Cocok percaya Cocok gitu-gituan logi, lah. hati-hati. Tapi dukun boleh nggak sih? Dukun itu boleh. Boleh? Boleh. Masa, Tat? Dukun yang diperbolehkan ada 2. Ada 2? Dukun patah, dukun beranak. Iya. Aduh. Ustaz. Tapi juga katanya hantu memang ada, Tat. Hantu. Apalagi hantu yang bisa dagang. Wah. Hantu apa itu? Masa nggak tahu? Enggak. Arwah pemasaran. Iya. Marketing dia ya. Iya benar. Oh, Egi. Ya. Ada lagi Ustaz lagi. Masih dikeluarin lagi aja. Iya, makanya salah satu ancaman juga nih buat yang percaya dan membenarkan apa yang disampaikan oleh mereka-mereka yang mengaku mengetahui masa depan. Mereka yang mengaku bisa mengungkap tabir masa depan. Nanti akan ada artis yang cerai, inisialnya R. Ya. Waduh, ternyata ada kejadian. Dicocok logikan ternyata benar kayak gitu. Benar. Kayak gurita itu tuh. Kalau ada orang yang membenarkan apa yang diucapkan sama seorang paranormal, maka disebutkan bahwasanya faqad kafara bima unzila Muhammadin. Maka dia telah kufur dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mengingkari. Iya. Mengingkari. Nabi Muhammad membawa apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau ada orang itu, dia telah membuka pintu kekufuran. Dia melakukan syirik yang betul-betul pada akhirnya menduakan Tuhan. Mempercayai bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahayanya di situ. Di situ ya. Bahayanya Iya, iya. di situ. Acara Ustadz Kembar menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata. Air ini sangat-sangat penting ya sebagai sumber kehidupan. Di bagian-bagian negara kita masih banyak yang kesulitan air. Ada Universitas Pertahanan di bawah saya sebagai Menteri Pertahanan. Kita punya ahli-ahli yang bisa menemukan air. Ini kita sudah berhasil menemukan air di tempat-tempat yang susah. Di Pulau Moa, di Lombok, di Sumbawa, di Gunung Kidul. Di tempat yang nggak bisa dapat air, kita bisa ketemu air. Jangan terima kasih sama saya. Terima kasih kepada mereka itu yang kerja di lapangan. Terima kasih sama mereka. Itu. Ya, Prabowo Subianto hanya meneruskan petunjuk Presiden. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa setiap Sabtu dan Minggu pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Jadi luar biasa kalau memang kita omongin masalah dukun, lo lihat kekuatan suges. Ini cincin gue nih. Ini cincin gue nih. Yang jatuh tadi ya? Yang jatuh tadi di bawah tuh kegedean tuh lihat tuh ya kan. Bisa di zoom kegedean. Nah, ini cincin belinya di Madinah. Spesial dong. Iya. Walaupun murah.
cuman 5 real. 1 real itu 4.000. 5 real berarti cuman 20.000. 20.000, murah. Ini cincin lo, gue kasih tahu kalau lo pakai ada air panas di depan lo nih. Lo pakai cincin ini, lo tempelin di air panas, terus lo baca Yasin 3 kali. Itu air panas bisa jadi dingin. Iya, gue paham, percaya. Karena kepanjangan. Baca Yasin 1 kali aja udah adem tuh air 3 kali. Dingin langsung. Iya, kalau bisa ngomong tuh air, nggak ada otak. Keren, Masya Allah. Jadi itu kekuatan suges aja. Iya, benar. Jadi memang yang disebutkan dukun itu adalah orang yang apa namanya, yang dia Dia bersih. Tar, minum dulu. ada. Alhamdulillah. Ntar lu ya. Ada. Masya Allah. Tisu mana sih tisu? Tisu. Wah, ada. Waalaikumsalam. Ini emang teman kita nih. Masya Allah. Anak skate. Buset. Anak skate. Gila, yang nganterin tisu. Mat siapa namanya ini? Tommy Hawk. Ih, keren banget lu. Coba lihat, Bro. Wih, Buset. oh, Bro, yang dibalikin gitu ya. Set. Iya, coba yang set gitu, Bro, dikit, Bro. Cobain. Mantap. Namanya sekali bangunin sahur. Bangunin sahur. Keren. Berarti Cukup deh. Berarti itu megapon buat bangunin orang sahur. Ini skateboard buat lu keliling komplek. Nah, fungsi kacamata itu buat apa? Nah, itu. Hilangin ngantuknya, Cak. Biasanya kan sering malam ngantuk gitu kan. Oh, gitu. Enggak, saya baru kali ini ngeliat orang pakai kacamata kagak pantas. Iya. Makasih. Ya. Udah jadi contoh, makasih udah jadi contoh. Makasih. Gimana? Kok speechless? Ya. Gue punya tebakan nih. Oh, ada tebakan. Oh, gitu dong. Oh, punya tebakan. Kok mukanya merah gitu? Iya. Bukannya merah banget nih mukanya nih. Iya, boleh. Apa yang tebakannya? Ayo. Pakai itu dong, pakai toa aja. Toa. Toa. Ayo. Cuma tuanya bahasanya juga. Apa yang tebakannya? Tebakannya apa? Band-band apa yang nggak ada kurangnya? Apa? Band-band apa yang nggak ada? Band-bandnya nggak ada kurangnya. Kus Plus. Oh, udah tahu males. Ya. Tisu. Weh, gue bener. Aduh, iya karena nggak ada minusnya, plus terus. Yang minus kan yang tadi yang bawain. Mat peci. Mas Eji, lucu sekali. Masya Thank you ya. Allah. Oh ya Tad, ini mohon maaf nih, tolong dikoreksi kalau salah. Kalau nggak salah di Al-Quran tuh ada ayat yang kayak menerangkan ada sebagian orang yang ternyata meminta bukan selain Allah tapi kepada jin. Ada ya? Yang tentang ayat itu? Iya. Boleh Tad, tolong dikasih tahu Tad. Ya, jadi ada ayat yang memang menekankan urusan menyekutukan Allah. Iya. Jadi dulu itu para kahin, para dukun, memang itu mendapatkan kekuatan meramal. Iya. Ya. Dia mengetahui sesuatu yang belum terjadi, itu dari bantuan jin. Mereka bersekutu dengan jin, mereka meminta bantuan kepada jin untuk melihat kabar langit. Nah, pada saat zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad lahir, itu pintu langit masih mudah diterobos oleh mereka-mereka bangsa jin. Mereka bisa melihat tuh buku kehidupan, Lauhul Mahfuz, dibuka, dia lihat, oh nanti bakal kejadian ini, disampaikanlah ke dukun. Jadi dukun itu dianggap dewa, dihormati, disembah-sembah, dijadikan leluhur, begitu dia meninggal dibikin patungnya, disembah-sembah. Nah itu zaman dulu memang begitu, mereka bersekutu dengan jin. Begitu lahirnya Nabi Muhammad, turunlah syariat Islam, maka pintu gerbang langit udah ditutup, nggak ada lagi yang bisa tembus ke sana. Jin Ifrit dan semua bala pasukannya, nggak pernah ada lagi yang bisa mengetahui kabar langit yang akan datang. Sehingga kalau ada orang yang ngaku-ngaku bisa menerawang masa depan, sudah pasti dipastikan dia adalah pendusta, tukang bohong. Dan kalaupun benar, itu hanya sebuah kebetulan dari berapa persentase prediksi yang dia ciptakan. Nah itu jadi memang orang-orang yang kayak gitu tuh pinter mensuges orang. Jadi tinggal kitanya ini bagaimana. Kalau misalnya kita percaya, oh berarti kita betul-betul mensekutukan Allah. Kita nggak percaya lagi bahwa segala kekuatan sumbernya dari Allah. Tapi kita
percaya sama itu orang. Dan orang itu bersekutu sama jin. Oke. Nah, makanya di ayat Quran itu betul-betul menekankan soal urusan betapa dahsyatnya orang yang bersekutu dengan jin, termasuk dosa yang tidak akan pernah bisa diampuni. Dosa yang paling besar, nomor 1, nomor wahid, dan nggak bisa terhilangkan dengan istighfar doang. Nggak bisa terhilangkan dengan tobat nasuha. Masya Allah. Syahadat lagi lo, syahadat ulang. Syahadat ulang karena lo mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syahadat ulang, taubat nasuha, istighfar yang banyak, dan kita nggak tahu tuh diterima atau enggak. Nah, karena memang dosa yang paling utama itu adalah Itu serem banget tadi. dosa yang paling Kadang-kadang kompak bro, gue perhatiin. Yang satu juga. Lu kayak anak kembar dalam. Gak bisa nolak kalau Pak Ustadz yang ngomong. Kita kan kembar deh. udah nggak ada. Udah hilang ya. Jadi yang kemarin gimmick ya. Tapi Gi, berarti lo ketika sudah menghilangkan jimat-jimat itu, lo akhirnya udah mensuges positif diri lo aja. Gue pede, gue laku gitu ya. Bagus bro. Jadi udah. sebenarnya ya itu kepercayaan dirinya naik. Dan itu bisa digantikan dengan percayanya ke diri, bukan ke barang lagi. Nah. Jadi misalnya gini, ini gara-gara ini nih, gue jadi ngerasa lebih ganteng nih. Padahal kalau gue pakai baju yang bagus, gue bakal lebih ganteng. Sama aja kan sebenarnya gitu. Sama aja. Nah gue sekarang mau aplikasinya gitu, karena setelah gue pikir-pikir kok banyak yang tidak logis gitu. Karena waktu zaman sekolah pun Ustadz, gue tuh sempat ikut teman-teman gue untuk ngisi wapak, tau gak sih? Wapak. Ilmu kebal. Biar Tekbal. Buat tawuran gitu ya. Iya. Waduh. Tekbal namanya. Tekbal. Kalau di bocah gue tekbal. Atau TikTok lah pokoknya, TikTok gitu. Gila, ini anak tinggi banget ilmunya. Makanya saya rada tolol kan. Masya Allah. Saya dulu ngikut-ngikutin gitu Tan. Nah, Berarti kalau dipukul stick golf nggak apa-apa tuh ya? bonyok. Nah, benjol Pak Ustadz. Benjol saya kayak gitu-gitu. Tapi ya itu saya tuh terbawa juga sih, bisa dibilang dulu ikut mandi-mandi kembang gitu-gitu. Ikut bro? Iya. Mandi kembang terus makan dupa. Masya Allah. Makan dupa, makan apa? Kembang kantil gitu-gitu. Kembang kantil. Terus sama pelor-pelor gitu. Gotri. Pelor besi. Gitu. Sampai kayak begitu kita ya? nggak pernah ya mandi kembang ya, seringnya mandi wajib kan. Iya dong. Mandi Belum junub. ya, nanti ada waktunya loh. Pernah sih. Begitu mimpi basah kan udah harus Mimpi basah, saya itu udah harus mandi wajib. Gen Z itu kan memang gitu. Gen Z. Dia begitu mimpi nggak basah nih, dibasah-basahin sama dia. Ditambahin ya. Ditambah-tambahin. Karena kita nggak mau kelihatan anak kecil Gen Z Iya, tuh. bener. Harus pengakuan Gen Z Iya, tuh. mateng. Mateng gitu, sosok dewasa padahal kosong. Itu. Ya, jadi memang betul kan sebetulnya inner beauty, apa sih namanya kalau self confidence. Iya, Itu yang sebetulnya jadi senjata kita. Iya, benar. Dan dari mana itu bisa lahir? Dari kekuatan iman sebetulnya. Kalau Keyakinan kita sama Allah. yakin kita sama Allah, makanya ada doa. Di situ kan ngajarin kita untuk ayo lo percaya, ayo lo bisa doa. Ada pintu langitnya, ada jalurnya. Lo tinggal minta sama Allah. Udah minta aja. Dengan kita diajarin Mudahkan menengadahkan jodoh, tangan, ibaratnya. Oke. minta sama Allah. Akhirnya membuatkan diri lo tambah yakin. Iya. Yakin lo membuat self confidence lo makin naik. Aura lo semakin cerah. Ketika pede ya. Ketika pede, sebetulnya di situ. Lo nggak usah nyari-nyari yang model-model begitu. Bro. Lagian lu kurangnya apa bro? Komunikasi bagus, lucu iya. Itu kan rambut sekarang. keren, kumis tipis, iya kan? Kalau sekarang mah, ya. Kalau dulu, Pak, aduh, kacau dah. Maksudnya ya itu ke bawah-bawah gara-gara tongkrongan. Oh, dulu tuh keren. Tektokan apa segala macam. Kan namanya anak SMA kan kayak begitu mah pride. Iya, betul. Kayak nunjuk-nunjukin kebanggaan gitu. gitu ya. Padahal mah kena juga kalau bisa karena ketimpa apa segala macam, luka mah luka aja. Luka mah luka aja. Cuma jadi keren. Nah, Tuh, itu saya dia. bekas tawuran tuh. Jadi bangga. Lagian bro, akhirnya kalau kita deket sama Allah jadi orang baik, orang juga memukul segen. Wah, ini mah hamba Allah. Iya. Bener Gimana, sih. Gi? Aman ya? Bener sih. Aman. Tapi kalau abang ngobrol-ngabrik pasar pakai sarungnya tetap lah yang lain mah pada hantu-hantunya pada make up, dia mah enggak. Acara Ustadz Kembar menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata.
momen bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Sambut Presiden dan Wakil Presiden baru yang akan memberikan harapan untuk kemajuan bangsa menuju Indonesia maju. Bersama laporan 8 pagi. Live event pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Laporan 8 siang. Laporan 8 petang. Indonesia Kita. Jendela Istana. Orang penting. Dan laporan 8 malam. Saksikan seluruh program spesial pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2024. Minggu 20 Oktober, non-stop 24 jam. Live dari Sarina Tamrin. Hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat Info Miss Wow setiap hari pukul 4:30 sore hanya di Garuda TV. Tuh, saya bekas tahu. Akhirnya kalau kita dekat sama Allah jadi orang baik, orang juga memukul segen. Wah, Iya. ini mah hamba Allah. Iya. Bener Gimana sih. Gi, aman ya? Bener sih. Aman. Tapi kalau abang ngobrak-ngabrik pasar pakai sarung tetap 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 aja digebukin. Bukan soal pakaian juga ya. Tapi kalau misalnya kita datang ke pasar pakai skateboard. Skateboard. Mat peci dong. Iya kan? Itu mat peci. Mat peci itu mah. Peci. Mat Mana peci itu mana? orang? Ini. Nah, ini dia. Datang Datang aja. Ada titipan nih. Oh, ini. Titipan lagi. Tipan lagi. Ada tebakan nih. Ada tebakan lagi ada. Ada tebakan lagi. Apa Iya. itu? Pulau-pulau apa yang santai? Pulau-pulau apa yang santai? Ini kalau ketebak push up ya. Pulau-pulau apa yang santai? Indonesia berarti? Terserah yang mana aja. Pulau-pulau apa yang santai? Kelamaan nih. Nah, ini. Kali pantai. Bentar, gue ya paham banget bro, anak skate tuh kalau megang skate gini nih. Iya. Enggak gini. Aneh gini. Itu lebih kepada- anak skate tuh gini bro. Oh, Iya, iya, gitu, betul. ya. Oke, paham ya? Oke, aman. Kalau diketekin begitu dia kayak mantri. Aduh. Kali Pulau pantai, Pulau New Zealand. Iya. Salah. Pulau. Tapi, Kus Plus. Kaget deh. Apa? Nyerah. Nyerah deh. Iya. Sulawesi. Hampir bener gua berarti tadi tuh. Sulawesi. Ada lagi. Iya dong. Ada lagi. Deket dong. Kenapa air mata itu bening? Kenapa air mata itu bening? Karena Karena kalau kalau putih, karena kalau airnya keruh Kalimalang. iya. Apa? Karena apa ya? Kalau hijau air maja. Maca. Keliling dulu kampung. Keliling lagi dah. Waalaikumsalam. Aduh, Mat Peci. Masa dia ngomong air waca? Waca kan bapaknya. Oh, waduh. Wah, parah gitu. Itu kita teriakin maling, orang percaya nggak? Percaya ya. Kalau kita bercanda maling orang, iya itu maling. Pancot aja. Tapi enggak juga sih kalau misalnya lu teriakin dia maling, orang begitu berkerumun sama dia. Enggak, dia nggak bakal digebukin. Kenapa? Kesian kayaknya orang stres. Tapi dia orangnya pede gue lihat. Pede. Ya kan? Egi udah bilang tadi kan, baru kali ini lihat orang kacamata nggak pantas, Iya. tetap dipakai. Iya. Orang nggak punya teman. Kalau punya teman mah, jangan lah pakai itu dah. Dia sehatin. Iya, jangan keluar dah kalau pakai itu. Pasti diingetin. Dia nggak ada teman. Nggak ada temennya. Cuek ya? Dia cuek aja. Tapi coba mungkin kita buka tuh di dompetnya tuh, ada wapak apa kagak tuh. Terlalu self confidence itu. Terlalu pede dia. ada dia pembulu-bulu perindu gitu. Waduh. Apa coba kita suruh masuk lagi ya? Dompetnya ditemukan. Iya dompetnya.
Ada 15.000. Nah, tapi memang dasarnya Mat Peci orang baik. Baik. Contohnya tadi begitu dia bersin, dia belum minta tisu tiba-tiba datang. Ngerti. Kan. Karena emang disuruh Mas Joko. Ada yang ngeliat dari situ tuh. Iya. Ustaz, tisu Ustaz, jadiin gimmick aja gitu. Aduh. Oke, apa yang dibawa sama Mat Peci? Ini ada dari netizen nih surat kayak biasanya. Rumah saya angker, banyak gangguan makhluk halus. Disarankan untuk potong kambing, tapi saya vegetarian. Gimana solusinya? Dari Yayu Kabupaten. Udah kabupaten doang. Yayu Kabupaten. Ya simpel jawabannya menurut gue. Potong sayuran. Oh iya. Vegetarian. Vegetarian. Potong semangka ya. Sayur ya? Iya. Kalau potong kambing kan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau potong semangka, Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Merah sama-sama merah. Wih, sama-sama merah tapi merahnya manis. Oh iya benar. Iya. Kalau misalkan ada rumah yang angker, tunjukin sama Mat Peci biar dia kita masukin ke dalam. Itu mah saya tadi malahnya apa, Bro? Aman, Bro. Dari mana aja, Bro? Long time no see kita. Aduh, Masya Allah. Nah, dia masuk rumah hantu juga. Ya, orang-orang pada protes. Kenapa? Lah yang lain mah pada hantu-hantunya pada make up, dia mah enggak. Katanya beneran jurang nih. Aduh. Nih, ini yang model-model begini nih. Rumah angker, terus ada saran untuk potong Iya, kambing. misalnya ada treatment di tempatnya juga banyak, Tat. Enggak cuma potong kambing, kayak harus di apa dengan apa namanya ada kembang-kembang lah, ada apa-apa gitu. Nah, itu gimana, Tat? Tabur garam. Garam. Itulah. Itu masuk ular juga. Itulah yang kadang-kadang ilmunya kurang. Padahal Nabi udah ngajarin cara yang paling mudah dan simpel. Kalau rumah kita kesannya angker gitu ya. Yang pertama adalah kitanya dulu nih. Kita harus membentuk diri kita jangan jadi penakut. Kita harus membentuk diri kita menjadi orang yang rajin ibadah. Kalau itu udah kebentuk, lo nggak akan takut dengan apapun. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Lo nggak bakal takut, lo nggak bakal gampang baper, nggak bakal gampang sedih. Kalau lo deket sama Allah, kalau lo terus ibadah sama Allah. Dan diajarin sama Nabi kalau kita masuk rumahnya ada kesan-kesan anyep gitu ya. Yang mungkin kurang penerangan atau gimana. Ya, nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Terangi cahaya rumahmu dengan Al-Quran. Lo baca Al-Quran di sana. Dengan lo baca Al-Quran di situ, ya insya Allah rumah itu akan menjadi pengundang malaikat rahmat datang. Kalau udah malaikat rahmat datang, nggak mungkin jin ada di situ. Auranya sejuk ya Ustaz ya? Aura jadi sejuk. Dan yang selain dari Allah itu auranya kan negatif tuh. Nah ketika dengan Al-Quran, zikir, ya kalimat thayyibah itu, otomatis aura jadi netral gitu, terbersihkan. Jadi netral, terbersihkan. Termasuk diri sendiri gitu ya? Betul. Jadi ngefeknya bukan hanya ke diri kita, tapi terpancar ke seluruh rumah kediaman kita, rumahnya jadi Berarti energinya tetap dari kita dulu ya, Bos. kita dulu beresin. Ustaz sekarang amalin nih kayak gini dijasahin gitu Pak Ustaz. Kenapa? Supaya yang dulu-dulu hilang gitu negatifnya takut masih ada. Oh iya, saya takut, Ustaz. Tapi masih ada apa enggak? Kayaknya ada, Bos. Soalnya masih play A. Iya, kan orang kalau taunya pokoknya tulisan-tulisan Arab. Coba lo buka, paling tulisannya Bismillahirrahmanirrahim doang. Iya, cuman ya kadang dicopot-copotin alif, itunya apa namanya? Dipisah-pisahin. Iya, ijanya. Jadi dibikin Ijanya. gundul gitu. Ya, kalau kita sudah mengetahui pada akhirnya itu salah, maka hal yang pertama untuk kita bisa memperbaiki diri adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kan ancamannya adalah yang namanya dosa syirik itu dosa terbesar, dosa nomor 1 yang kalau kita tidak segera menyadari, kita bakal terjerumus kepada syirik yang betul-betul mengantarkan kita kepada neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi kalau misalkan kita udah sadar hal itu salah, tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaiki dengan hal-hal kebaikan yang lain yang insya Allah al-hasanat yang namanya yudhibus syai'at. Yang namanya kebaikan itu mengikis setiap amal-amal buruk. Tertutupi, terhapuskan, tergantikan. Nah, dulu pernah ada amal-amal jelek, maka sekarang tutup dengan amal-amal baik.
Gitu. Gini, misalkan udah sadar, oh yang kemarin salah. Bahkan Allah kasih cahaya hidayah kan. Cahaya hidayah lewat pemahaman logika berpikir. Ah, masa begini? Bukan karena ini karena diri gue gitu. Allah kasih cahaya hidayah. Kalau udah didapat cahaya hidayah, maka Nabi SAW itu ngajarin satu doa yang pamungkas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana innaka min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Doa yang bisa kita pakai untuk supaya Allah terus memberikan petunjuk kepada kita, rahmat gitu ya Ustaz ya, hidayah kepada kita supaya kita diberikan cahaya pencerahan. Jadi nggak gampang tersesat, nggak gampang kemakan sugesti orang dan lain sebagainya. Gitu bro. Itu kita bilang sih ya. Kamu ini cocoknya di air, soal muka kamu kayak betok. Ikan betok dong ya. Acara Ustadz Kembar menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata. Air ini sangat-sangat penting ya sebagai sumber kehidupan. Di bagian-bagian negara kita masih banyak yang kesulitan air. Ada Universitas Pertahanan di bawah saya sebagai Menteri Pertahanan. Kita punya ahli-ahli yang bisa menemukan air. Ini kita sudah berhasil menemukan air di tempat-tempat yang susah. Di Pulau Moa, di Lombok, di Sumbawa, di Gunung Kidul. Di tempat yang nggak bisa dapat air, kita bisa ketemu air. Jangan terima kasih sama saya. Terima kasih kepada mereka itu yang kerja di lapangan. Terima kasih sama mereka. Ini ya, Prabowo Subianto hanya meneruskan petunjuk Presiden. Mereka diculik oleh Badirul. Kau terluka. Kau harus kesembuhkan. Aku harus pergi dari sini. Perempuan tukang telur itu telah membawa korban lagi. Serbu! Terus kuserahkan pada Lampir. Yang ku minta bukan dia. Saksikan Misteri Gunung Merapi 3 Jumat 16 Agustus pukul 6 sore hanya di Garuda TV. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa setiap Sabtu dan Minggu pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Tapi nih Ustadz ada lagi dari netizen nih. Nih gue lihat ya. Nah ini dia. Ustadz kalau misalkan cari jodoh nih saya lewat tarot atau weton ya? Weton. Nah itu gimana tuh hukumnya Tad? Itu gimana Tad? Boleh. Iya kadang-kadang kan kita suka ngedeketin orang nanya, Mbah saya nih cocoknya kerja di mana? Kamu nggak cocok dengan kayu. Kamu jangan deket-deket air. Kamu cocoknya dengan besi. Padahal Mbah juga nggak kerja ya. Padahal Mbah juga nggak kerja. Dia pulih. Kita ngambil logikanya begini. Lu ngapain kerja deket air, kecemplung, tenggelam lu, kagak bisa berenang. Kalau pakai akal sehat. Kalau pakai akal sehat. Makanya kalau ketemu orang-orang yang begitu, ya udahlah nggak usah kita terima. Nggak usah kita dengerin. Jadi sebenarnya nggak salah aja ya Pak Ustadz itu ya? Yang begitu nggak salah aja kalau kita bilang sih ya. Kamu ini cocoknya di air, soalnya muka kamu kayak betok. Ikan betok dong ya. Dan juga ada yang pakai tarot, kayak kartu kan. Iya pakai kartu tuh. Nah, itu sebetulnya setiap kartu itu sudah mereka hafalkan arti-artinya. Arti-arti jawaban-jawaban yang sebetulnya relate kepada setiap orang. Oke. Oh. Jadi ketika kita dibacain pasti ada berapa persen yang terwakili yang betul. kita tahu iya kayak gitu ya. Betul. Padahal kalau dilihatin semuanya wah enggak juga kok, ada yang enggak juga kok gitu. Harusnya. Tapi kadang orang malah meyakini itu ya. Jadi meyakini. Padahal cuma beberapa persen, oh iya relate sama gue nih. Padahal itu hanya kelihayan berbahasa aja. Gitu. Jadi jangan gampang percaya seperti itu. Jadi kita nggak boleh menaruh hidup kita
dengan ramalan. Ya. Udah, serahin sama Jimat, Allah. tarot, weton, hilangin, doa sama Allah. Doa sama Bangun Allah. sepertiga malam ya Ustaz. Wih, Doa. Ya ketuk Allah. pintu langit. Minta sama yang maha mencipta. Tolong ya Allah berikan ciptaanmu yang sempurna untuk hidupku. Masya Allah. Sepertiga malam, dia sepertiga siang mulu. Sepertiga siang itu berarti Saya sepertiga tengah bermuda bolong. saya biasanya udah menghindari itu semua. Bagus. Saya sudah Alhamdulillah. dipercaya dengan itu semua. Saya sudah yakini bahwa diri saya pasti bisa lah. Nah, Dapetin cewek bisa gampang. Iya. Iya kan? Lewat Tinggal aplikasi, pakai- tinggal mesen lewat aplikasi bisa. nah. Waduh. Lewat Maksudnya kenalan Dating gitu. apps. Oh, dating iya, apps iya, iya. bisa. Pintar Anda meluruskan. Benar, dating Iya. apps kan. Tapi untungnya gue yakin Egi dulu nggak ngeluarin duit Ustaz, karena kakeknya. Ini yang udah ngeluarin duit ya kan. Beli jimat. Sekarang jimat-jimat dijual Nah, Pak, itu, bro. di e-commerce. Ada. Serius Ada. dijual Jimat online. Iya. Wah. Di Instagram dijual. Inilah tasbih. Tasbih yang ini segelas. Fungsinya apa katanya yang lo tau? Buat kesehatan atau apa? Kebal. Oh, kebal. Kesehatan. Tasbih pemikat. Pemikat. Terkatanya dagangannya rame. temen gue. Gitu. Itulah Gitu. itu berarti menandakan bahwa PR kita masih banyak. Ada banyak orang yang mesti kita ajak untuk sama-sama ayo udah balik ke sama Allah deh, balik aja udah. Jangan ngandelin hidup kita sama barang-barang yang benda mati yang nggak punya kuasa apa-apa. Jangan kita balik lagi ke zaman jahiliyah. Orang dulu kan bikin roti, terus abis bikin roti Dijadiin Tuhan ya? jadiin Tuhan disembah-sembah. Ya. Itu roti buatan kita. Kita yang pahat dia, kita yang bikin dia, kita yang masakin dia. Kok roti bisa dimakan? Tuhan bisa dimakan? Nah, itu dia giliran kelaparan. Ya Tuhan, Maaf saya makan. Saya lapar, saya dipotek tuh Tuhannya makan. Tuhan dimakan. Akhirnya itu menunjukkan bahwa dangkalnya pemahaman dia tentang keesaan Tapi Allah. gue bersyukur, Egi kan dulu berarti nggak sehat tadi. Sekarang sehat, ya kan? Itu Masya Allah. belakang Alhamdulillah. utama, ya kan? Sehat jiwa raga, Egi. Alhamdulillah, tapi- Sekarang mah apa Gi? Kok emosi? Lu pegel gak sih dulu? Iya. dendam dia. Masya Ada Allah. begitu. Oh iya. Lu punya kodam ya? Iya. Ada Waduh. gitu-gitu. Kodam. Ada nih kodam Jaya. Iya. TNI itu kuat. Kodam Emang Jaya. kodam lu kuat juga. Iya kodam Jaya. Ada Emang suka kodam. ngomong, nama lu siapa? Depannya apa? Diawali berapa suku kata? Oh berarti jin khodam lu tuh sekian. Ada jumlah jin khodam lu yang ada di rumah lu pojok sini. Nah itu orang-orang yang lihai dalam berbahasa. Jin khodam itu sebetulnya nggak ada. Jin khodam itu adalah mereka-mereka yang Allah ciptakan dan berbeda dimensi sama kita. Jin sama manusia itu beda dimensi. Nggak akan mungkin ada syariat yang menyatukan mereka berdua. Memang harus terpisah. Kayak model gini. Kalau kita minta tolong sama jin ya untuk memindahkan barang misalnya, ya kan? Kenapa lo nggak pindahin sendiri sih? Nah, Kenapa itu minta dia. tolong jin ya? Kenapa lo minta tolong sama jin? Gitu. Jadi artinya itu bukan ranah lo, itu bukan dimensi lo. Allah udah ciptain kita di situ ya di situ udah. Jangan Oke. saling menyeberang aturan alam istilahnya. Nah sekarang kalau kasusnya nih Egi nih, yang dulu dia ibaratnya pakai pengasih supaya gaya cewek, nah mungkin karena dia sekarang udah terkenal ya kan, dia akhirnya harus memproteksi diri supaya tidak dikirimin sesuatu buat santet atau apa gitu, pengasian. Nah itu bagaimana Pak Ustadz cara melindungi diri kita supaya terhindar itu? Karena saya pernah dengar juga ada zikir pagi petang. Wah, Nah itu untuk iya. melindungi dari bahaya dan kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Oh itu gimana Iya, Pak Ustadz? jadi banyak zikir-zikir yang bisa buat kita menjadi benteng diri. Iya. Itu diajarin sama Nabi, dibaca sama Nabi. Dan kalau kita membaca apa yang dibaca sama Nabi, kita dapat pahala sunnah. Kita dapat pahala apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi. Jadi lebih baik dan lebih utama dan lebih mulia. Oke. Kita cari doa-doa yang pernah dibawa oleh Nabi, yang pernah dilaksanakan oleh Nabi. Dan memang efeknya untuk itu. Misalkan, di dalam doa pagi petang itu ada satu kutipan doa yang selalu dibawa oleh Nabi SAW yang artinya luar biasa. Ada satu doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kan itu kalau orang udah biasa mendalami itu diamalin, dibaca terus, maka insya Allah dia
aman daripada gangguan. Mau sihir, mau santet, mau teluh. Bahkan bukan hanya gangguan mistis aja. Gangguan orang yang real. Rampok, pencuri, pencopet, itu juga terhindarkan. Karena lo lihat dari artinya aja. A'udzu, ya Allah aku berlindung bi kalimatillahi tamah, dengan kalimatmu, namamu yang sempurna. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk-makhlukmu. Makhluknya Allah banyak. Jin makhluknya Allah. Manusia makhluknya Allah, singa makhluknya Allah, termasuk hewan-hewan buas makhluknya Allah. Kita baca amalan itu, maka kita terlindung dari segala macam mara bahaya. Berarti Egi kalau dulu ngamalin itu, yang leasing pun mungkin nggak ngambil ya. Nggak ngambil, dia dimudahin Allah. Iya, karena leasing juga makhluk Allah kan. Salah amalan itu. Saya pede aja, nggak hilang-hilang, dipepet. Ini motor gade dari mana? Apa mata elang ya? Iya. Itulah. Ya, kalau kita mengandalkan manusia, ya udah pasti ujung-ujungnya ya begitu. Sesuatu yang kita nggak harapkan dengan baik lah istilahnya. Dan Allah aja udah. Orang yang tidak percaya, orang yang mempercayai jimat adalah orang yang tidak pernah percaya sama dirinya sendiri. Udah Gi, saran dari gue mah, lu fokus karir lu, sukses. Cewek-cewek yang sekeliling lu jadiin temen dulu. Ntar udah lu di atas punya apa, lu tinggal bilang, kamu mau jadi istriku? Semuanya bakal bilang iya. Nah, lu tinggal pilih. Alhamdulillah kalau ya kan, gue juga bisa begitu mah ya. Iya. 11 mulai. 11 ya. 11 banyak amat tuh. Katanya teman-teman banyak. Temen lu cuma 11. Iya. Perempuannya 11. Jadi maksudnya begini, maksudnya Nak Banyu tuh. Nak Banyu. Maksudnya saat ini lu jaga komunikasi dengan baik aja. Nanti di saat lu, wah saya mau dijaga terus, harus saya silaturahminya rajin. Iya. Tiap hari ngirimin Toblerone. Iya. Pinter nih bos. Ya begitu mancing lah, ya. Mancing, martabak aja apa sih? Oh, Bantar Gebang nggak ngerti. Top apa tuh? Martabak pahamnya. Toblerone. Masya Allah. Sekarang gini aja Ustaz ya. Kita ke masjid aja ya. Iya. Itu kita rajin itu ya sekarang. Menaikkan aura kita lewat masjid aja udah. Iya, udah gitu. Lewat doa sama Allah, lewat sujud kita, lewat baca Quran. Nah, terang wajah kita. Coba semenjak saya sholat subuh sekarang, Bu, saya yang DM saya cakep-cakep mulu. Bukan percaya banget lah. Iya, air wudu, Bro. Makanya itu efek air wudu kan? Iya. Itulah. kayak lu gue liat juga wajahnya tuh Lo cerah banget kan ini ya? Iya, glow in the dark. Makasih orang wadrop. Ayolah kita ke masjid yuk. Udah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu apa ke masjid Ustaz? Ayo. Alhamdulillah. Lah ya. Gigi, ngapain diem dulu Gi? Udah Dia jangan nggak dipikirin minum soalnya. Gi. Udah, lo nggak ada minum. Udah cepet. Gua nggak kebagian minum mulu ya.